itu tentang pemaparan. Sesi yang pertama itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ageng, dan sesi yang kedua nanti ada tanya jawab interaktif ya dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Ageng untuk pemaparan materinya gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru semua. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, ya, sebelumnya, nama saya adalah Ageng Rai Pamungkas. Saya mau tampilkan slide. Boleh ya, saya tampilkan ini aja slide. Oke, terima kasih ya Bu Mala sebelumnya. Oke, Bapak Ibu semua izin menyampaikan ya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan sekali lagi nama saya Ageng Rai Pamungkas. Yes. Oke, sebelumnya pada tahun 2016 sampai 2019 saya pernah bekerja sebagai asisten laboratorium komputer sekaligus asisten dosen mata kuliah algoritma pemrograman serta animasi di Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Nah, 2 tahun belakangan ini saya berpindah profesi menjadi guru matematika di SMA Lab School Cibubur. Gitu. Jadi pengalaman saya mungkin kalau dibandingkan Bapak Ibu semua masih lebih banyak Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, seperti Bapak dan Ibu semua, ya Ibu semua, saya juga berkomitmen untuk meningkatkan dan mengupgrade ilmu saya. Nah, saya rasa PANMA ini merupakan salah satu komunitas yang tepat ya untuk mengupgrade lagi ya berbagi ilmu tentang pendidikan, terutama pendidikan matematika. Saya rasa nanti ada gilirannya kepada Bapak dan Ibu semua untuk berbicara gitu ya, untuk sharing pengetahuan. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita sedikit tentang bagaimana saya bisa mengajukan topik tentang meta learning. Hal ini diawali dari pengamatan saya sebetulnya ya tentang adanya ketimpangan apa yang akan dihadapi siswa ya di luar sekolah dan apa yang siswa pelajari di dalam sekolah. Sebetulnya itu berawal dari sana. Nah, kita tahu ya di luar sekolah seperti apa, ilmu-ilmu yang digunakan seperti apa, ya juga perkembangannya semakin pesat seperti apa, dan sangat sedikit ilmu di sekolah yang berkorelasi dengan pengetahuan yang dibutuhkan di luar sekolah. Gitu. Nah, maka dari itu saya mulai mencari tahu sebenarnya apa sih yang dihadapi siswa di abad 21. Jadi saya mencari tahu tentang tantangan abad ke-21. Nah, hingga saya sampailah pada pembahasan ya pada materi kuliah tentang kemampuan atau ability di abad ke-21. Nah, ya, nanti ada 4 dimensi ya, ada 4 dimensi ya kompetensi yang harus dimiliki ya. Di antaranya itu adalah pengetahuan, keterampilan, ya, karakter, dan terakhir meta learning. Nah, dibandingkan tiga hal lainnya, ya, meta learning ini merupakan satu hal yang menurut saya itu sangat asing di telinga. Bapak Ibu ada yang pernah dengar meta learning sebelumnya? Belum ada ya. Nah, begitu juga dengan saya Bapak Ibu. Ya, baru beberapa bulan yang lalu, gitu ya, saya mempelajari tentang apa sih itu meta learning. Ini sangat menarik bagi saya. Sampailah saya ya pada sebuah kuliah online ya yang digagas oleh Dr. Barbara Oakley dan juga Profesor Terence Senowski yang ada di Coursera. Bapak Ibu nanti bisa cari, bisa mengikuti juga. Gitu saya akan sertakan linknya di akhir sesi diskusi hari ini. Nah, itu adalah cerita singkat Bapak Ibu kenapa saya bisa mencari tahu tentang meta learning. Jadi ini judul kita hari ini.
meta learning. Mempelajari cara belajar yang optimal untuk menjawab tantangan pendidikan matematika abad 21. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya ya saya minta Bapak Ibu semua ya, saya berikan link ini www.menti.com gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan kode 7425 8622 untuk bergabung dengan diskusi interaktif kita hari ini. Oke, Bapak Ibu silakan bergabung ya. Boleh. Saya ketikkan alamatnya. menti.com. Oke. Lalu ada 7425 8622. Oke, nanti kita akan interaktif ya sedikit diskusinya Bapak Ibu semua. Oke, silakan ya bergabung. Oke, Bapak Ibu semua, saya lanjutkan. Ya, oke. Sebelum kita masuk dulu ya ke inti pembahasan kita tentang mental learning, saya ingin kita sama-sama refleksi dulu gitu ya. Tentang apa sih sebenarnya tantangan di abad ke-21? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah punya gambaran gitu ya. Tapi kita ingin sama-sama kembali merefleksikannya. Oke, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semua ya, kira-kira apa sih masalah atau tantangan yang dihadapi oleh manusia abad ke-21, terutama yang dihadapi oleh siswa kita? Oke, Bapak Ibu boleh ketik gitu ya. Jika sudah bergabung, Bapak Ibu boleh ketik lalu memasuk enter gitu ya. Klik send, nanti tampilannya akan di sini muncul. Oke. Silakan Bapak Ibu ya boleh bergabung ya, lalu mengetikkan apa sih pendapat Bapak Ibu ya tentang tantangan di abad ke-21 ya. Boleh 2 kali, ya boleh 3 kali, boleh lebih dari 1 kali. Silakan ya, saya beri waktu dulu. Kira-kira apa tantangan abad ke-21 atau masalah apa yang dihadapi? Ya kita juga termasuk ya diantaranya sebagai manusia abad ke-21. Bebas ya Bapak Ibu boleh menyampaikan apa saja. Silakan Bapak Ibu boleh bergabung. Ya. Oke, alamatnya sudah saya berikan ya, www.menti.com, kodenya 7425. Nah, ini ya sudah ada yang sudah ada yang ketik ya. Oke, masalah fokus, kemampuan literasi. Oke, terus ada informasi yang begitu pesat. Oke, kira-kira apa lagi Bapak Ibu masalah yang dihadapi? Oke, silakan. Yuk baru 2 orang. Oke. Ya, Bapak Ibu boleh bergabung lewat ini ya. Browsernya boleh lewat Chrome, boleh Mozilla ya. Boleh lewat Google. Ya, silakan ketikkan URL-nya ini ya, perambannya www.menti.com. Kodenya 74258622. Siswa, oke ada 3, baru 3 nih. Pertama kemampuan literasi, kedua informasi yang begitu pesat, ketiga karakter siswa. Kira-kira ada masalah apa lagi yang kita bisa eksplorasi di sini? Oke, masalah literasi masih minimnya fasilitas akan teknologi, betul banget ya. Di kita pengen ada literasi tentang teknologi, ada ya namanya literasi teknologi, tapi teknologi sendiri fasilitasnya kurang, betul. Penggunaan teknologi inovasi pembelajaran yang menarik, karakteristik siswa. Betul. Setiap siswa punya karakteristik masing-masing ya Bapak Ibu, betul ya. Kita harus bisa mewadahi mereka menggunakan teknologi yang tepat guna. Bukan hanya canggih, tapi juga tepat guna. Ya. Artinya saat digunakan pada pembelajaran itu efektif. Disrupsi teknologi. Nah ini bahasanya udah mulai tinggi. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Luar biasa ya bahasanya, disrupsi teknologi luar biasa. Oke, lingkungan sekitar, ada yang chat di Zoom juga, boleh. Lingkungan sekitar. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Oke, masalah kegemaran siswa dalam membaca. Oke, teknologi, gadget. Betul ya, kegemaran siswa dalam membaca. Kita tahu sendiri ya, literasi di Indonesia itu peringkatnya masih sangat rendah. Betul. Masalah teknologi gadget ya.
Oke, efek negatif gadget, betul ya Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali masalah negatif ya, dampak negatif yang memang ya secara penelitian itu berdampak negatif kepada kita, yaitu berasal dari gadget. Oke, nanti kita akan bahas sedikit tentang dampak negatif gadget. Oke, Bapak Ibu ada lagi, silakan. Oke, banyak hal yang menarik yang mudah diakses, tapi jadinya lebih banyak mencari daripada fokus eksplorasi dalam satu atau beberapa hal saja. Berarti tidak fokus ya, seperti tidak fokus. Oke, jadi terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala, jadi kita apa ya? Jadi tidak bisa memilih mana informasi yang tepat gitu ya, bermanfaat bagi kita. Oke, tepat sekali Bapak Ibu. Kira-kira ada apa lagi masalahnya? Oke, mungkin satu lagi. Ada yang mau jawab? Ya, Bapak Ibu boleh berpartisipasi ya lewat menti.com ya, gunakan kode 7425 ya, 8622. Oke, jadi di sini kalau saya simpulkan, yang pertama masalah literasi, oke, kedua masalah teknologi, ya, ketiga gadget ya atau media sosial mungkin, oke, kemudian masalah karakter, oke, dan juga terlalu banyak informasi. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bergabung berpartisipasi diskusi ya, memberikan pendapatnya. Oke, betul semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua ya. Oke, izinkan saya menyimpulkan ya. Jadi berdasarkan menurut para ahli, inilah masalah yang muncul ya, yaitu tantangan di abad ke-21. Pertama dari aspek ekonomi. Tentu saja kita tahu semua bahwa kebutuhan hidup itu semakin lama semakin meningkat. Terutama masalah yang dihadapi oleh siswa kita ke depannya adalah masalah tempat tinggal, Bapak Ibu, gitu ya. Hari ini harga rumah semakin lama semakin naik. Nah, itu akan menjadi tantangan mereka. Padahal rumah itu merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi mereka. Gitu. Itu akan jadi tantangan di abad ke-21. Bagaimana pendidikan kita bisa menjawab ini? Nah, itu. Nah, selain itu, ya, di sektor ekonomi juga ya, ada masalah ekonomi juga. Semua orang sekarang berlomba-lomba menjadi kaya gitu ya. Semua orang berlomba-lomba menjadi kaya karena adanya stereotip atau pandangan gitu ya bahwa orang sukses itu harus kaya. Nah, itu yang ada di gadget gitu ya. Nah, terus selanjutnya ya bahkan beberapa orang ya itu berlebihan gitu ya sampai menjadi serakah contohnya di dalam hal ekonomi. Kemudian masalah sosial ya, kita menghadapi juga ya dari dampak ekonomi ya, ada ketimpangan gitu ya, ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Nah, ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Nah, selain itu hari ini juga kita dihadapi oleh persoalan rasisme gitu ya, dan juga konflik sosial lainnya masih banyak ya. Salah satunya itu. Oke. Selanjutnya ya, dan juga terorisme mungkin yang masuk ke sosial. Selanjutnya ada aspek politik ya. Aspek politik yang kita hadapi saat ini yang pertama sangat ini ya, ancaman perang pada hari ini ya. Bahkan kemarin kan sempat bersitegang ya antara Amerika dan Cina, itu sempat menjadi perbincangan politik. Jadi kedepannya akan lebih tegang lagi Bapak Ibu situasinya, makin memanas ya. Kemudian juga ada persoalan bahwa politik tidak lagi digunakan sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat banyak, tapi hanya digunakan untuk menyejahterakan sebagian kecil kelompok. Nah, ini merupakan tantangan di abad ke-21 gitu ya. Jadi politik sudah semakin pragmatis. Kemudian dari aspek lingkungan ya, kita menghadapi ancaman perubahan iklim ya. Kita tahu bahwa es di Kutub Utara dan Selatan itu banyak yang sudah mencair ya. Bapak Ibu juga mungkin merasakan kemarin ya bahwa cuaca kita sangat tidak stabil gitu ya. Itu adalah masalah lingkungan. Selain itu ada juga masalah sampah dan juga masalah pencemaran air dan pencemaran udara. Itu adalah masalah kita semua Bapak Ibu ya. Kemudian teknologi tadi mungkin ada yang menyampaikan disrupsi teknologi ya, betul sekali gitu. Kan pesat banget. Saya sebagai seorang yang pernah bekerja di bidang IT ya, hari ini saya belajar Microsoft Bapak Ibu. Bulan depan ada lagi software yang lebih canggih. Nah, itu segitu cepatnya tuh perubahan teknologi kita. Nah, ini apalagi nanti akan dialami
Bergerak pesat, teknologi bergerak pesat, ekonomi, sosial berubah dengan cepat, politik juga sama, lingkungan juga sudah krisis. Pendidikan kita dibandingkan beberapa tahun sebelumnya itu tidak berubah banyak, ya. Dan kita tidak di pendidikan umumnya tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, ini adalah pandangan para ahli tentang tantangan di abad ke-21. Nah, tingkatnya ya, satu paragraf masalah kita bisa disimpulkan oleh ya institusi zaman menengah ya dan teknologi yang sangat maju. Nah, ini adalah kesimpulan dari si Edward Wilson dalam bukunya The Social Conquest of Earth. Ini menarik sekali bukunya ya untuk disimak. Oke, Bapak Ibu semua, ini ya atau 10 menit tentang permasalahan di abad. Oke, lanjutnya. Nah, ini jadi apa sih jawabannya? Oke. Jawabannya dirumuskan dalam 4 dimensi, ya, pendidikan 4 dimensi. Jadi dimensi pertama, kita punya yang namanya dimensi pengetahuan. Oke. Di sini pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 hal, ya, 2 jenis pengetahuan. Yang pertama ada traditional knowledge, itu adalah apa yang kita ajarkan di sekolah, Bapak Ibu, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, PPKN, itu adalah semua pengetahuan tradisional dianggapnya. Sementara ada juga pengetahuan modern. Apa saja pengetahuan modern? Nah, pengetahuan modern itu diantaranya adalah seperti sekarang ya, lagi maraknya gitu pembahasan tentang melek finansial. Nah, tentang pembahasan Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin gangguan jaringan dari pemateri kita, bisa ditunggu sebentar. Oke. Ya, maaf Bapak Ibu semua, putus koneksi ya, kita lanjutkan. Oke, jadi ini ya 4 dimensi ya. Ada pertama ya tadi tradisional, kedua modern. Modern itu diantaranya finansial gitu ya. Terus ada IT dan juga robotik diantaranya. Itu adalah pengetahuan modern. Nah, 2 pengetahuan ini itu jangan diajarkan terpisah menurut para ahli, tapi harus dalam sebuah interdisiplin. Apa itu interdisiplin? Interdisiplin adalah pembahasan suatu topik dari berbagai sudut pandang. Misalnya di matematika ada materi tentang bunga majemuk, Bapak Ibu. Ya, bunga majemuk ini tidak selalu bisa kita bahas dalam konteks hutang. Bunga majemuk ini juga bisa kita ajarkan dalam konteks investasi, ya, pertumbuhan uang. Jadi kita mengajarkan sudut pandang positif kepada siswa-siswa kita. Jadi belajar finansial sekaligus belajar matematika perhitungannya. Nah, itu adalah tentang interdisiplin ya dalam pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan itu berkaitan dengan apa yang kita ketahui dan paham. Kemudian juga ada ya aspek skill. Oke, jadi skill ini keterampilan, berbeda dengan ability atau kapasitas ya, kemampuan. Keterampilan beda dengan kemampuan. Keterampilan di sini adalah tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Nah,
Ini sudah gencar disosialisasikan oleh Kemdikbud ya, itu dengan nama 4C. 4C itu pertama ada creativity, critical thinking, communication, dan collaboration ya. Jadi kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, yaitu memahami pesan dan ide yang disampaikan oleh orang lain, dan terakhir adalah collaboration. Kenapa harus ada collaboration? Karena tentu saja masalah di dunia nyata itu lebih kompleks daripada yang kita sajikan di ruang kelas gitu ya. Maka kita untuk menyelesaikannya gitu ya perlu yang namanya kolaborasi. Dan ketiga ada yang namanya karakter. Singkat aja Bapak Ibu. Yang pertama adalah mindfulness ya. Mindfulness ini belum ada kata apa yang sejajar gitu ya, yang sama artinya di Indonesia. Oke, tapi kira-kira mindfulness ini adalah kemampuan untuk menghadirkan diri, hati kita, pikiran kita gitu ya, pada satu waktu gitu. Jadi kadang kan siswa ada ya belajar di kelas tapi pikirannya di tongkrongan. Nah, itu berarti siswa tersebut belum mindful. Nah, itu ya. Jadi kata-kata mindful gitu. Mungkin kalau menurut pakar bahasa di Indonesia artinya lebih kepada kewaspadaan, waspadaan diri, gitu ya, kehati-hatian. Oke. Kemudian ada curiosity atau rasa ingin tahu, ya, courage, keberanian, ya, terus ada resilience atau tahan, gitu ya, tahan banting, ya, mampu menghadapi permasalahan. Terus ada ethics atau etika, dan terakhir ada leadership. Nah, ini adalah beberapa hal yang juga tadi Bapak Ibu semua sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir, dimensi terakhir adalah meta learning. Nah, ini adalah hal yang tadi saya bilang paling asing di antara 3 dimensi lainnya, gitu ya. Apa sih sebenarnya meta learning ini? Nah, ini kita akan bahas hari ini. Oke, Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita mulai, mari bermain ya, mengingat-ingat kembali Bapak Ibu ya semuanya. Ya. Buat yang belum bergabung silakan bergabung dulu ya Bapak Ibu di Mentimeter tadi ya, di menti.com, gunakan kode 74258622. Oke, saya mau mengajukan satu pertanyaan untuk tahu nih Bapak Ibu masih fokus atau enggak. Ya. Mari sama-sama kita gabung ya di menti.com. Oke. Gunakan kode 74258622. Oke, Bapak Ibu, ayo bergabung yuk. Menti.com, kodenya 74258622. Boleh dibuka di handphone Bapak Ibu ya, atau di laptop juga boleh. Oke. Nah, ini juga mungkin nanti Bapak Ibu ya, buat yang baru tahu ya bisa dipraktekkan di anak-anak ternyata presentasi bisa ini ya, bisa interaktif, kita bisa bareng-bareng ya. Mungkin bisa juga pakai quizzes ya, Bapak Ibu sudah biasa pakai quizzes. Oke, tapi di quizzes biasanya ada ini ya, pembatasan tampilan. Oke, yuk Bapak Ibu semua udah bergabung. Oke, udah 11 orang nih Bapak Ibu. Ayo yang lainnya ada 47 orang lagi. Oke, udah 12 orang. Ya, Bapak Ibu boleh bergabung ya, menti.com, kodenya 74258622. Saya mau mengajak semua Bapak Ibu untuk terlibat aktif ya dalam diskusi kita hari ini. Yuk Bapak Ibu semua. Oke, saya tunggu ya. 1 menit lagi mungkin. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan smartphone gitu ya, gadget tambahan, atau boleh juga menggunakan laptop ya. Boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu semua, yuk kita bergabung sama-sama. Ya, ini alamatnya Bapak Ibu, menti.com, kodenya 74258622. Wah, ini sudah banyak sekali ya yang bergabung. Sudah sepertiganya. Ya. Luar biasa. Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa sambil menunggu ya, boleh. Atau mau tanya-tanya boleh. Oke.
Oke, udah banyak sekali nih, udah 25 ya. Udah hampir separuhnya. Bapak Ibu yang belum silakan boleh bergabung juga ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh bertanya ya, mengajukan pertanyaan atau tanggapan ya langsung di menti.com ya. Ya, ini juga tantangan kita ya Bapak Ibu sekarang saat pandemi. Bagaimana sih kita tahu gitu ya anak-anak kita ikut belajar betul-betul sungguh-sungguh gitu ya saat kita menyampaikan atau mendiskusikan sebuah topik pembelajaran. Nah, ternyata IT banyak ya manfaatnya gitu. Seperti ini ya, kita bisa sama-sama belajar. Oke, sudah 29, mungkin satu orang lagi ya 30 udah 50%, luar biasa. Oke, 30%, 30 ya udah separuhnya. Oke. Bapak Ibu, oke masih fokus semua ya. Saya mau ajukan pertanyaan nih Bapak Ibu. Ya, barangkali ada yang lupa ya, atau nggak fokus. Oke, jawablah segera agar mendapatkan poin. Manakah yang merupakan komponen keterampilan yang harus dikuasai untuk menghadapi tantangan abad ke-21? Masih ingat, yang mana kira-kira? Langsung diklik aja Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, courage, critical thinking, communication, collaboration, atau curiosity, critical thinking, communication, collaboration. Yang terakhir, creativity, critical thinking, communication, collaboration. Yang mana kira-kira? Ayo, mana yang merupakan komponen keterampilan? Ya, tadi ada beberapa pengetahuan. Pertama, ada knowledge, ada skill, ada karakter, yang terakhir ada mental. Nah, kira-kira untuk yang skill ini mana yang harus dikuasai? Boleh Bapak Ibu silakan menjawab. Langsung aja diklik jawabannya. Bapak Ibu semua silakan jawab. 3, 2, time's up. Oke. Ya, ternyata banyak yang menjawab creativity, critical thinking, communication, collaboration. Ya, betul. Jawabannya adalah itu ya. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Betul ya. Itu adalah 4 aspek keterampilan ya. Kalau courage dan curiosity itu adanya di karakter. Ya, Bapak Ibu terima kasih yang udah bergabung ya. Jadi sekarang kita ini ya fresh lagi. Oke, kita mau lihat nih siapa nih yang paling cepat jawabnya.